Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masa depan adalah periode kehidupan selanjutnya. Kebanyakan di antara kita yang beranggapan bahwasanya masa depan adalah milik orang-orang yang sukses. Sukses tadinya, sukses karirnya, ataupun bisa dikatakan sukses karena keturunan. Orang tuanya kaya, sukses dalam pengusaha sehingga anaknya pun bisa menjadi sukses. Inilah anggapan yang salah yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua sukses dunia dan akhirat. Disebabkan karena pemahaman yang salah tentang masa depan, sehingga manusia banyak yang pesimis, banyak yang menyalahkan keadaan, banyak yang menyalahkan dirinya, bahkan na'udzubillah apabila ada yang sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Pilih kasih terhadap makhluknya. Setidaknya ada 3 cara untuk menghadapi dan menyikapi masa depan. Yang pertama adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya masa depan adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Apapun juga yang diberikan oleh Allah, sesuaikah dengan keinginan kita atau tidak sesuai, sekalipun buruk atau lebih baik dari apa yang kita inginkan, Allah lah yang telah melindunginya, yang telah mengawasinya dan memudahkannya untuk menggapai masa depan tersebut. Setidaknya ada 3 cara dalam menghadapi dan menyikapi masa depan. Yang pertama adalah mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua sukses. Menginginkan kita semua memiliki masa depan. Ketika kita sudah meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kesuksesan untuk kita semua, makanya hati kita ini harus bersih, harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah lah yang memberikan yang paling baik untuk kita. Sekalipun itu tidak merasa baik di pandangan kita, akan tetapi itulah yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat bagaimana Qarun, seorang yang sangat sombong, seorang yang tidak mau diatur, bahkan tidak mau memberikan hasil kekayaannya kepada orang-orang miskin. Padahal sebelumnya Qarun adalah termasuk hamba yang taat kepada Allah. Ketika diberikan cobaan berupa kemiskinan, taatnya bukan main. Sehingga diceritakan bahwasanya Qarun meminta kepada Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah. Mendoakan agar Qarun bisa menjadi kaya raya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah meminta supaya Qarun bisa mendapatkan kekayaan dari hasil apa yang diusahakannya. Allah pun menerima ataupun mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam sehingga Qarun menjadi orang yang paling kaya. Akan tapi karena kesombongannya, dia tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang diberikan kekuasaan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dihancurkan oleh Allah dikarenakan kesombongannya, dikarenakan keserakahannya, dikarenakan kesalahpahamannya dalam memahami masa depan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadikan ibadah sebagai rutinitas kewajiban, bukan sebagai pelarian. Kebanyakan di antara kita ketika ada masalah, apapun juga, masalah banyak utang, masalah misalkan susah dalam kehidupannya, masalah misalkan dalam karirnya, dalam usahanya, atau apapun juga, menjadikan ibadah sebagai pelarian. Jadi seakan-akan semua itu bisa selesai ketika menghadap kepada Allah sebagai pelariannya saja.
Contoh, ketika memiliki utang yang banyak, maka dia rajin sholat duha, rajin bersedekah, rajin sholat tahajud. Seakan-akan tidak ada waktu yang luang, waktu yang kosong kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika hutangnya, ketika masalahnya, ketika kesulitannya sudah diberikan kemudahan oleh Allah, lupa, lalai terhadap ibadah dan tetap tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mau beristiqomah dalam beribadah. Inilah pendapat yang salah. Menjadikan ibadah sebagai pelarian, bukan sebagai kewajiban rutinitas. Seandainya saja seluruh manusia dan jin yang ada di muka bumi ini menjadikan ibadah sebagai rutinitas kewajiban, maka sudah pasti seluruh permasalahan yang ada, seluruh kesulitan yang ada, seluruh keinginan untuk menggapai masa depan yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Seyogyanya lah setiap amal ibadah memiliki keuntungan, memiliki suatu keunggulan, memiliki manfaat yang kembali kepada kita semua. Oleh karenanya, jadikanlah ibadah sebagai rutinitas kewajiban, bukan sebagai pelarian. Yang ketiga adalah berkomunikasi atau berkonsultasi kepada yang pakarnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa depan itu berbeda-beda. Ada yang memang dia sukses dari awalnya. Ada juga memang yang dia sudah usaha lama tapi tidak sukses-sukses. Ada juga yang memang dia sebentar usaha langsung sudah sukses. Ini semua dikarenakan bahwasanya Allah ingin kita semua saling memahami, saling tolong menolong, saling memberikan semangat. Jadinya konsultasi itu dibutuhkan agar kita semua bisa sama-sama memberikan masa depan yang terbaik. Yang tidak sukses belajar kepada yang sukses. Yang tadinya bangkrut dalam usaha belajar kepada orang yang sukses dalam berusaha. Sehingga dia bisa bangkit, bangun dan bisa bermanfaat. Ketiga cara ini haruslah dilaksanakan dari nomor 1 sampai nomor 3. Tidak boleh kita balik. Jadi ketika ada masalah konsultasi dulu kepada orang yang lebih pakarnya, yang lebih hebat. Setelah itu dijadikan ibadah sebagai pelarian. Dan nanti ketika tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, maka kita menganggap bahwasanya Allah pilih kasih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita memperbaiki masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini jelek, diri kita ini tidak sukses. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kita pesimis dengan kehidupan kita. Janganlah kita pesimis dengan masa depan kita. Maju bukan berarti memundurkan lainnya. Sukses bukan berarti menindas lainnya. Kita maju bersama untuk menyikapi dan menghadapi masalah yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke dalam jalan yang benar, ke dalam jalan yang diridhoi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan memudahkan urusan masa depan kita. Allahumma sahil umurana khiyarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.